Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang kabarnya? Semoga makin sehat dan makin semangat ya. Anak-anak semua jangan lupa sering-sering baca buku, jangan lupa sering-sering baca materi yang udah dicatat. Karena ingat, surat pertama yang turun dari Allah yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyi ayat pertama apa? Iqra. Iqra, bacalah. Nah, Allah sudah meminta kita, sudah menyuruh kita untuk membaca. Jadi, supaya kalian lebih paham, sering-sering baca buku ya. Boleh baca-baca materi yang kemarin atau misalnya kalian masih kurang paham, bisa baca-baca di buku pelajaran lain. Maksudnya di buku matematika yang lain gitu. Nah, sekarang kita akan membahas lingkaran bagian ketiga. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk perintahnya sendiri masih sama, yaitu yang pertama, catatlah poin-poin penting dari materi ini di buku catatanmu. Dan yang kedua, siapkan minimal satu pertanyaan untuk diajukan saat kelas berlangsung. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya di buku dan siapin satu pertanyaan yang masih kurang paham. Besok diajukan ke ibu dan kita bahas di kelas, oke? Nah, kemarin kita udah bahas tentang dua materi ya anak-anak semua. Yang pertama materinya tentang unsur-unsur lingkaran. Terus kita juga udah belajar tentang sudut pusat, sudut keliling, juring. Terus kita juga udah belajar tentang panjang busur, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, lingkaran bagian ketiga. Nah, topik apa saja sih yang akan dibahas di video kali ini? Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran. Yang kedua, apa saja jenis garis singgung lingkaran? Yang kedua, bagaimana cara menentukan dan menghitung garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Nah, supaya kita nggak bingung, kita langsung ke materinya ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Nah, berarti garis singgung itu adalah garis yang menyinggung ya, menyinggung di lingkarannya. Kalau yang namanya menyinggung berarti menempel ya. Nih kita lihat contohnya. Di sini ada dua buah gambar lingkaran. Yang pertama itu adalah garis singgung lingkaran dan yang kedua ini bukan merupakan garis singgung. Apa yang membedakan? Lihat dari pengertiannya. Adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Satu. Nah, berarti yang A ini hanya di satu titik ya. Titik yang mana? Titiknya yang ini. Yang A ini. Nah, hanya menyinggung atau hanya menempel di satu titik. Kenapa Bu kok yang sebelahnya itu bukan garis singgung? Kita lihat ada berapa titik yang disinggung. Ternyata ada 2 titik. Titik P dan juga titik R. Nah, karena dia menyinggung 2 titik, bukan satu titik, makanya bukan disebut sebagai garis singgung, gitu ya. Jadi kalau garis singgung lingkaran itu hanya menyinggung satu titik dalam lingkaran, dalam suatu lingkaran. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran tuh punya ciri-ciri loh. Ciri-ciri yang pertama, jarak titik singgung dengan titik pusat itu sama dengan jari-jari. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan jari-jari adalah siku-siku. Yang ketiga, garis singgung lingkaran terdiri dari deretan titik yang tersusun secara berimpit satu sama lain. Dan titik persekutuan antara garis singgung dengan objek geometri dikenal sebagai titik singgung. Nah, jika garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung satu lingkaran, maka garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis tersebut itu menyinggung dua lingkaran sekaligus. Jadi ada dua ya anak-anak, ada garis singgung lingkaran dan juga ada garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang membedakan dari jumlah lingkarannya. Kalau misalnya di garis singgung lingkaran itu hanya satu lingkaran, tapi kalau sesuai namanya, kalau garis singgung persekutuan dua lingkaran artinya menyinggung dua lingkaran sekaligus. Bisa dibayangkan ya, berarti dia menyinggung dua lingkaran nih. Ada dua lingkaran yang dia singgung. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam,
dan yang kedua ada garis singgung persekutuan luar. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh gambarnya. Yang pertama kita akan bahas tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ini ada sebuah gambar dua buah lingkaran ya, karena ini dua lingkaran, berarti butuh dua buah lingkaran. Ini juga merupakan suatu gambar dari persekutuan luar dua lingkaran. Persekutuan luar ya, kita lihat keterangannya. Di sini ada P dan Q. P dan Q ini disebut sebagai pusat lingkaran. Artinya P ini merupakan pusat lingkaran yang pertama dan Q adalah titik pusat dari lingkaran yang kedua. Ada apa lagi, Bu? Lihat di sini yang warna biru. Ada R1 dan R2. Nah, R ini dilambangkan sebagai jari-jari. Berarti R1 itu adalah jari-jari lingkaran yang pertama, dan R2 adalah jari-jari dari lingkaran yang kedua. Terus garis apa lagi yang kita lihat? Yang warna merah ada garis F dan H. Nah, inilah yang disebut sebagai garis singgung persekutuan luar lingkaran. Karena dia menyinggung dua lingkaran dan di luar nih. Kelihatan kan di luar lingkaran, makanya disebut sebagai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Lalu ada juga nih garis PQ yang warna navy atau dongker. Ini disebut sebagai jarak titik pusat kedua lingkaran. Jadi dari P dan Q ini ada garis yang menghubungkan yang disebut sebagai jarak titik pusat kedua lingkaran. Paham? Sekarang bagaimana sih Bu cara menghitung garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Bagaimana Bu rumusnya? Nah, udah ada di sini nih rumusnya. Rumus mencari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah rumusnya harus dihafal ya yang ini. FH sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Atau D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Apa Bu bedanya? Nah, kalau yang FH ini menyesuaikan dari gambar yang sudah diketahui. Jadi rumusnya ini menyesuaikan dari yang diketahui oleh soal. Kalau misalnya di soal diketahui sebuah gambar dan di sini titiknya ada titik A dan B, berarti di sininya AB sama dengan gitu ya. Ini karena di sininya F dan H, maka dia jadinya FH. Lalu kenapa ada D, Bu? Nah, D ini kita pakai kalau soalnya tidak diketahui gambar. Misalnya ada soal nih, di soal ini tidak ditunjukkan gambar, hanya misalnya dua lingkaran menyinggung di titik. Nah, seperti itu. Itu berarti tidak ada gambarnya kan ya, hanya kalimat saja. Nah, kalau tidak ada yang menunjukkan titiknya itu apa dari dua lingkaran, kita pakai simbol D gitu. D sama dengan ininya sama ya. Keterangan FH sama dengan D itu adalah garis singgung persekutuan luar. Lalu PQ ini atau P, yang ini atau P adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Ini ya, PQ ya. Terus R1 adalah jari-jari lingkaran yang besar atau R1 lingkaran yang pertama dan R2 adalah jari-jari lingkaran kecil atau R2 lingkaran yang kedua gitu. Ingat-ingat rumusnya. Supaya kita lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama nih. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, ada suatu soal tapi tidak ditunjukkan gambarnya. Berarti kita pakai yang simbolnya D ya, rumusnya. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Ini harus hafal rumusnya. Kita tinggal masukkan. Pertama dulu coba diketahuinya. Apa sih yang diketahui dari soal? Jadi biasakan ketika mengerjakan soal matematika harus ditulis dulu apa sih yang diketahui, lalu apa yang ditanya baru dijawab. Diketahui yang pertama, R1.
Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm. Jari-jari itu apa? R1, berarti R1 sama dengan 15 cm. Baca lagi soalnya. Sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jari-jari lingkaran kedua berarti dia R2 sama dengan 8 cm. Terus apa lagi? Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm. Jarak pusat, tadi apa simbol jarak pusat? Simbolnya adalah P. Berarti P sama dengan 25 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah panjang dari garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran atau disimbolkan dengan D. Kita masukkan rumusnya. Setelah dimasukkan rumus, tinggal masukkan angkanya. D sama dengan akar P kuadrat. P-nya berapa tadi? P-nya 25 kuadrat. Dikurang R1-nya 15, R2-nya 8. Lalu dikuadratkan. Setelah dihitung, 25 kuadrat itu berarti 625 dikurang 15 kurang 8, 7 ya. 7 pangkat 2. Kita hitung lagi, berarti 625 dikurang 7 pangkat 2 itu 49. 625 dikurang 49 itu 576. Dan akar dari 576 adalah 24. Nah, ketemu nih D-nya, ketemu hasilnya. Kita ambil kesimpulan, jadi panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Paham ya? Yang penting kalau ada soal tentang garis singgung lingkaran itu, yang pertama harus paham dulu apa sih yang diketahui oleh soal, apa sih yang ditanya oleh soal, dan harus ingat rumusnya. Kalau sudah ingat rumus, insya Allah ke bawahnya akan ketemu hasilnya. Dan harus benar perhitungannya gitu. Oke, cukup sekian materi kita di pertemuan ketiga. Silahkan Ibu ulangi lagi perintahnya, dicatat poin-poin pentingnya, dan siapkan pertanyaan yang kira-kira menurut kalian, aduh di sini masih bingung nih, ini kok dapat hasilnya segini, atau ini gimana cara nyarinya, ini gimana maksudnya. Nah, itu ditulis pertanyaannya, besok waktu kita ketemu di kelas, Ibu tanyain pertanyaannya yang mana gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Ibu minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Semoga bisa dipahami. Jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.